Sebenarnya Kopa itu saat ini kita menyebutnya sebagai sebuah zona. Jadi dibayangkan sebagai sebuah garis lurus ya. Karena untuk identifikasi garisnya yang manapun agak sulit. Tapi ya pasti patokannya itu adalah perbedaan topografi yang mencolok antara tinggian di Langran dan bawahan di Bantul itu bisa dikatakan Kopa River Falls. Jadi panjangnya sekitar 35 km dari Kretek sampai ke Prambanan. Jadi memang kalau ditanya di mananya, itu adalah zona. Bahkan tahun 2006 itu pusatnya tidak ada di Sungai Kopa, tapi ada di sebelah timur 25 km. Jadi memang ini sebuah zona yang memang zona aktif dan itu membentuk sebuah kawasan yang luas sekarang ini. Sehingga apa yang terjadi kalau ada gempa yang berpusat di Kali Kopa, ada yang terjadi di Langran sana, itu sama-sama bisa disebut gempa yang tersebut di zona besar Kopa. Jadi tidak ada batasan yang gempa yang potensial. Yang satu adalah zona tumpukan lempeng megatrust di selatan Yogyakarta, itu berpotensi mencapai magnitudo 8,7. Kemudian di dalamnya sudah terdapat aktivitas sangat aktif yaitu besar Kopa yang bisa mencapai 6,6 ya. Kalau dulu tahun 2006 itu 6,4, ini sebenarnya maksimumnya 6,6. Nah, kita tahu bahwa implikasi dari sumber gempa itu Jogja sudah mengalami lebih dari 4 kali gempa perusak. Seperti pada tahun 1840, 1867 itu 500 orang meninggal, kemudian 1943 itu lebih dari 2.000 orang, dan pada tahun 2006, 17 Mei 2006 lebih dari 6.200 orang. Ini artinya wilayah Yogyakarta terus berkembang dari baik itu dari aspek hidup maupun juga pengembangan wilayah, maka risiko ini kian meningkat. Dan yang menjadi perhatian kita bahwa gempa itu memiliki periode ulang. Jadi ada perulangan gempa yang itu niscaya akan terjadi, sehingga persiapan seperti yang dilakukan hari ini sampai Jumat itu merupakan sebuah langkah yang sangat penting sekali. Dan kalau kita melihat gempa itu tidak hanya dibangkitkan oleh kekuatannya saja, tapi juga tanah sangat menentukan terjadinya proses resonansi dan amplifikasi, sehingga daerah Bantul dengan karakteristik lunak itu bisa mengamplifikasi, bisa memberikan putaran. Jadi apa yang terjadi pada tahun 2006 itu adalah dampak dari tanah lunak di Bantul yang mengamplifikasi, beresonansi, sementara bangunannya banyak yang dilanda gempa. Ini persis kejadian yang ada di Cianjur. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah sebuah risiko yang dihadapi di daerah Yogyakarta ini, sehingga satu jalan adalah bagaimana kita menata mitigasi dengan baik, memperbaiki struktur bangunan kita, kemudian juga menyiapkan kapasitas masyarakat agar memahami secara selamat saat terjadi gempa juga tsunami.